Oke, Pak Oke, Haris, silakan. ya, Bu Jadi, Adriani, kita mengingatkan teman-teman kan minggu lalu ada yang kepotong ya, belum presentasi dan sudah mm, membuat apa? Ada yang sudah membuat PPT, ada yang sudah menyiapkan materi coret-coret. Saya janji, saya komitmen untuk memenuhi janji saya bahwa masih ada kesempatan ya. Jadi biar biar teman-teman juga memenuhi kewajibannya untuk mengumpulkan nilai. Jadi teman-teman silahkan ya, silahkan untuk mungkin kita awali dulu dengan presentasi teman-teman dulu. Saya balik ya. Biasanya kan saya materi dulu, terus teman-teman presentasi. Ini kita balik supaya teman-teman segera mendapatkan kesempatan presentasi. Setelah itu kita masuk materi dan nanti saya akan juga ini ada materi lumayan teknis nanti ya. Ada materi yang sifatnya umum ya strategi dan juga yang sifatnya teknis sedikit lah ya sebagai pengantar. Minggu depan pertemuan ketujuh berarti pertemuan terakhir dan biasanya pertemuan terakhir adalah review. Sehingga apapun yang kita bahas ya, apapun yang saya sharekan baik dari pengalaman dan juga knowledge dan knowledge ini nanti saya tetap sih sebagai seorang tenaga pendidik ya, sebagai seorang dosen akan memberikan satu pandangan akademis begitu ya mungkin tapi akademisnya tidak terlalu seperti kita membahas jurnal yang terlalu dalam kemudian membahas eh, analisis statistik gitu ya karena memang eh, apa ya kalau di kelas eksekutif itu kita lebih praktis lah ya tetap ada sisi akademis tetap ada referensi ada data gitu tapi kita akan melihat dari sisi yang lebih praktis artinya sifatnya bisa diimplementasikan. Baik, sehingga malam ini kita akan mulai dengan presentasi teman-teman. Kita akan memberikan jeda, ya, teman-teman bisa. Tapi terserah buat Triani ini maunya gimana? Apakah yang minggu lalu itu urutannya menggunakan urutan itu, ataukah mau didata lagi? Kalau didata lagi, teman-teman otomatis punya kesempatan untuk ngetikkan di kolom komen lagi yang masih bersedia untuk melanjutkan presentasi dari topik minggu lalu atau bahkan 2 minggu lalu. Bolehlah saya memberikan toleransi. Begitu buat Riani, silahkan di data dulu mungkin. oke, Pak Haris, sepertinya harus kita data dulu karena yang ada di catatan saya adalah khusus yang presentasi kemarin. Jadi selebihnya itu saya tidak mendata, belum mendatanya lagi, teman-teman, seperti itu. Jadi kalau di sini yang minggu kemarin, Rabu kemarin belum sempat presentasi dan bersedia untuk presentasi sebelum materi, boleh share namanya di kolom komentar ya. Ya, jadi mungkin kita akan eh, memberi kesempatan untuk teman-teman berpikir dan mengingat-ingat minggu lalu itu ngapain ya. Jadi mungkin ada baiknya kalau kita eh, break dulu 5 menit ya buat Reni ya sebagai persiapan teman-teman sekaligus memberikan apa siapa yang benar-benar pengen presentasi gitu. Itu buat Reni menurut saya begitu di break dulu. Mungkin ada yang kaget, oh iya ya minggu lalu Oke, udah nyiapin presentasi tapi lupa mau ngomong apa gitu ya. Kita kasih waktu lah ya 5 menit ya. Begitu teman-temannya silakan diketik di kolom chat. Ya, mengingatkan saja bahwa ini eh, kalau ini nilai wajib ya teman-teman ya. Ini kan dari pertemuan ke 4 dan 5 seperti yang saya infokan bukan sukarela tapi wajib. Jadi yang merasa belum presentasi sangat menyarankan atau strongly recommended ya teman-teman untuk melakukan presentasi supaya ada nilai nanti. Terima kasih. Oke, oh ada pertanyaan nih ya dari Mbak Hendrika, Hendrica ya. Apakah sudah tercatat? Nah itu Bu Adriani mungkin yang bisa menjawab ya. Gimana Bu Adriani? Presentasi di pertemuan keempat. Hendrika. Hendrika. Oh iya, di tanggal 23 Oktober ada atas nama Oke, oke. Hendrika. Oke, benar berarti 2 minggu lalu ya. Oke teman-teman, ini sudah beberapa teman-teman yang sudah mengelis ya.
nanti sambil berjalan biasanya kalau begini ini angetnya waktu di tengah-tengah ya buat Riani ya. Jadi ya silahkan teman-teman ini mungkin masih ada yang lembur, ada yang bekerja atau yang baru pulang dan teman-teman tiba-tiba harus mengingat dan susah untuk mengingat, aduh minggu lalu itu ngapain ya, minggu lalu ngapain ya, silakan teman-teman sambil mengingat. Tapi kita sudah bisa mulai buat Riani. Nah, saya persilahkan, silakan di bawah supervisi atau arahan dari Bu Adriani. Oke, kita langsung saja. Yang pertama dari Fariska Dwi Rahmadani. Oke, silahkan. Fariska ini Mbak apa Mas ya? Nanti saya salah sebut lagi. Mbak Bu. Silahkan. Apakah sudah masuk, Bu? Ya, sudah. Salah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang brand awareness dan interest terkait Miniso X Harry Potter. Miniso bekerja sama dengan Harry Potter untuk menarik perhatian penggemar Harry Potter dan memperkenalkan. Pak, izin azan sebentar nggak apa-apa? Oke, oke. Sudah. Saya akan menjelaskan terkait brand awareness dan interest antara Miniso Harry Potter. Miniso melakukan kerjasama dengan Harry Potter untuk menarik penggemar Harry Potter dan memperkenalkan produk Miniso kepada audiens yang lebih luas. Apakah slide-nya sudah ganti ya, Bu? Iya, silakan lanjut. Oh ya. Miniso meluncurkan produk-produk bertema Harry Potter seperti tas atau boneka dan alat-alat tulis dengan menggunakan desain yang menarik dan bahan yang berkualitas, sehingga dapat menarik perhatian penggemar Harry Potter untuk membeli produk Miniso Harry Potter. Miniso melakukan promosi di sosial media seperti Instagram dan TikTok dengan membagikan video dan foto yang menarik, seperti membuat video unboxing dengan menggandeng influencer atau penggemar Harry Potter untuk menarik lebih banyak perhatian pecinta Harry Potter, serta membuat hashtag yang berkaitan dengan Harry Potter ataupun barang-barang yang berkolaborasi dengan Harry Potter untuk memudahkan pecinta Harry Potter dalam mencari barang-barang tersebut dengan mudah. Nah, selain melakukan promosi di sosial media, Miniso juga melakukan promosi di offline store, di toko-toko Miniso untuk memberi kesempatan penggemar Harry Potter untuk menikmati langsung produk mereka sehingga mereka dapat tertarik untuk membeli produk tersebut. Berikut adalah cuplikan video peluncuran Miniso X Harry Potter di mohon maaf, saya tidak bisa memindah itu cara membagikan videonya. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Boleh Nyamannya Jadi aja. nggak usah dibagikan, nggak apa-apa. Ya, jadi kemarin Miniso tuh baru saja melakukan peluncuran produk X Harry Potter ini di MUG yang lumayan banyak yang antri gitu Pak pas saat itu. Jadi menurut saya promosi yang dilakukan Miniso Harry Potter ini tidak hanya menarik tidak hanya berhasil membuat masyarakat aware terhadap produk tersebut, tetapi juga tertarik untuk membeli produk tersebut. Jadi kesimpulannya,
kerjasama yang dijalin oleh Miniso X Harry Potter ini adalah termasuk bentuk brand awareness dan interest. Karena selain membuat produk mereka semakin dikenal, Miniso juga menciptakan ikatan emosional dengan banyak orang yang memiliki kenangan yang indah terkait Harry Potter. Terima kasih. Sudah. Oke, terima kasih Fariska. Ya, kemarin kapan lalu di Miniso itu saya lihat di sosial media sampai bejibun antrinya luar biasa gitu ya. Oke, Iya, kita lanjut ke Mbak Christine Harum. Silahkan. silakan Eh, Mbak Mbak Christine. Fariska bisa di stop share dulu. Nah, Nanti sambil nunggu dilanjut. Mbak Christine, ini hari Sabtu kemarin saya di Surabaya Barat ya, di Pakuan Mall ya, kalau teman-teman ya tahu lah Pakuan Mall ya, mall terbesar di Indonesia nih ya. Dan keduanya kan Tunjungan Plaza, tapi sekarang Pakuwon Mall juga bikin di Surabaya Timur kan. Nah, saya itu melihat satu antrean, tapi antreannya itu bukan di depan Misu. Jadi dia ngantri terus kasih batasan kayak di bank itu, kemudian dekat dengan orang jual apa ya, laptop device ya, begitu loh. Kemudian saya itu 2 kali lewat situ dan heran ini yang ngantri apa sebenarnya kan, cuman mepet di tembok gitu terus kita juga nggak tahu ngantri apa. Nah saya kepo terus akhirnya tanya sama orang yang jual laptop ini ngantri apa sih sebenarnya? Kok nggak jelas sekali? Bukan di depan toko, cuma di pinggir tembok, ada satpamnya pula. Ternyata ya Miniso gitu, Harry Potter. Saya bingung lah. Saya kan nggak begitu ngerti Harry Potter ya. Nah, ngapain ngantri? Tinggal masuk aja. Bapak bisa lihat ya di depan situ Minisonya kayak gimana. Wah gila saya membludak gitu ya sampai orang rebutan. Nah itu Pak makanya eh, kebijakannya giliran gitu ya yang sudah belanja keluar terus nanti kuota berikutnya dan itu mengular sekali ya kalau teman-teman di Bakon Mall itu ada ya semacam apa ya kayak auditorium yang melingkar begitu di Surabaya ya. Eh, dan itu memang panjang setelah dibuka orang lari kemudian muncul lagi antrian baru muncul lagi antrian baru jadi saya sebagai orang yang tidak terlalu ngerti tentang Harry Potter ini gila ya orang-orang ini ya sampai sefanatik itu sampai bener-bener hunting dan kalau perlu sikut-sikutan gitu. Nah, tapi inilah ya, teman-teman menunjukkan bahwa marketing is about psychological game gitu ya teman-teman. Jadi bisa dilihat bahwa sebenarnya sudah mulai merasa bahwa ya memang nggak harus masuk di pikiran, nggak harus logis ya. Kadang-kadang kita akan melihat satu fenomena yang tidak logis dan orang benar-benar berebut membayar lebih mahal dan yang muncul ya, fenomena yang muncul, kenapa orang rela membayar lebih mahal untuk sesuatu yang menurut orang lain tidak logis, itu yang disebut brand equity atau ekuitas merek. Jadi brand equity dari Harry Potter dan co-branding dengan Miniso sebagai penyedia marketplace atau penyedia tempat. Itu namanya brand equity. Jadi kerelaan orang untuk membayar jauh lebih mahal daripada logika yang seharusnya. Ya, ini insight. Ya, silakan Mbak Christine. Oke, Mbak Christine, silakan. Mbak Christine, kalau belum siap, kita next dulu ke Mbak Widya Astuti. Mbak Widya, ini jangan-jangan cuma ngabsen Ya, doang. Oh, ada. Oke, ya silakan. Ibu. Silakan. Mbak Widya sudah siap? Oh, sudah. Oke. Oke. Baik, selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang pertemuan kita yang keempat, yaitu tentang sales funnel atau marketing funnel. Nah, di sini saya ingin bercerita tentang strategi marketing Starbucks. Yang seperti kita ketahui, Starbucks mempunyai brand yang besar, premium, dan trendy. Yang saya highlight di sini adalah lebih ke Starbucks, Starbucks Card atau member Starbucks. Jadi di Starbucks itu
ada sistem sistem member, yaitu yang memiliki banyak benefit serta reward kepada pelanggan. Nah, pada Starbucks Reward di sini, kita akan mendapatkan get free makanan, minuman, serta kemudahan dalam bertransaksi, free bread, coffee, and tea, serta birthday cake, double star days, atau eksklusif lainnya. Nah, selain mendapatkan benefit, di Starbucks kita juga mendapat reward, yaitu dengan mengumpulkan poin. Dalam poin tersebut, dalam kelipatan 5.000, kita akan mendapatkan 1 poin. Dan dari poin itu, jika kita kumpulkan sampai 25 poin, kita akan mendapatkan free select add-on. Dalam 50 bintang kita dapat free break coffee atau tea, atau bahkan jika kita dapat 400 poin, kita mendapatkan 25% 25% diskon merchandise. Nah, dalam Starbucks juga selain menjual coffee shop berbagai makanan dan minuman, Starbucks juga menjual berbagai merchandise. Salah satunya yaitu tumbler. Nah, dalam tumbler ini Starbucks juga memiliki promosi atau diskon, yaitu Tumbler Day setiap hari Kamis atau setiap tanggal 22 setiap tanggal 22. Nah, dalam Tumbler Day ini Starbucks memiliki reward yaitu 50% jika kita memiliki member Starbucks dan 30% untuk payment lainnya. Nah, yang bisa kita lihat di sini yaitu Starbucks selalu meng-highlight use your Starbucks card, yaitu untuk mengajak kita untuk menggunakan Starbucks card. Nah, dalam Starbucks juga sering menggandeng idol atau brand-brand lainnya untuk berkolaborasi. Salah satunya adalah Blackpink x Starbucks dan Starbucks x Disney. Ya, begitu presentasi saya pada malam ini, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Widya bahas tentang Starbucks. Oke, sering nongkrong di Starbucks ya Mbak Widya ya? Sudah tidak, Ibu. Oh, sudah tidak. Zaman Iya, dulu. aksi boykot. Dalam aksi boykot. Aksi boykot. Oke, terima kasih Mbak Widya. Bisa di stop share. Kita lanjut kembali ke Mbak Christine. Mbak Christine sudah ada kah? Mbak Sebentar, Christine sudah Bu. ada? Iya, sudah. Oke, silakan. Mbak Christine sudah siap presentasi? Halo, Mbak Christine. Masih di mute? Oke, kita lanjut lagi ke Alivia Ananda. Mbak Alivia, silakan Mbak Alivia. Ya, Bu. Sudah terlihat sebelumnya slide saya? Oke, sudah.
Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih atas kesempatannya. Saya Livia Nanda. Di sini saya akan menjelaskan pekerjaan saya sebagai seorang pendamping kampung. Jadi, seorang pendamping kampung atau seorang fasilitator kampung adalah seorang pendamping dari kabupaten yang bertujuan untuk membantu kampung dalam hal pengembangan sumber daya alam, pengembangan pemerintahan, pengembangan ekonomi, dan juga yang terakhir memberikan goals dari target atau planning dari seorang fasilitator itu di setiap tahunnya. Jadi di setiap tahun itu kami sebagai seorang pendamping akan memberikan goals dari planning-planning kita. Biasanya kalau goals itu tidak tercapai, biasanya kita juga akan melakukan evaluasi dan akan memberikan suatu next tahunnya nanti kita akan perbaiki lebih baik lagi. Jadi untuk selanjutnya, kebetulan di tahun ini, di tahun 2024 ini, planning atau target saya yaitu kelancaran dari kegiatan Hutrans ke-49. Jadi ada 3 poin utama untuk Hutrans ke-49 ini. Yang pertama, nantinya kita akan melakukan pembukaan Hutrans. Dibuka nanti dengan adanya tari ngedatun. Jadi tari datun ngentau ini dia adalah tarian adat suku Dayak kayaknya di Kalimantan Timur yang biasanya itu ditampilkan pada pembukaan suatu acara resmi. Kemudian untuk hari selanjutnya nanti kita akan adakan lomba lari di mana nanti akan ada medali dan juga door prize. Untuk kegiatan lomba lari ini nanti kita akan kualifikasikan jadi 2 peserta, jadi 2 golongan peserta. Yang pertama ada golongan anak-anak dan yang kedua ada golongan dewasa. Kemudian di hari selanjutnya ada Reok Ponorogo dan juga pameran UMKM. Jadi karena di kampung yang saya dampingin ini tuh transmigrasinya ke sebagian besar tuh masyarakat Jawa Timur, jadi adat yang kental itu dia kebanyakan dari suku Jawa. Salah satunya yang masih sangat dominan itu adalah kesenian Reok Ponorogo, Turonggo Budoyo. Kemudian akan ada pameran UMKM, di mana nantinya kita akan menyediakan minimal 20 stand untuk para pelaku UMKM di kampung. Selanjutnya, adakah digital marketing di dalam pekerjaan sebagai seorang pendamping kampung? Jawabnya sudah pasti ada, karena sebenarnya untuk digital marketing itu kan luas ya artiannya. Kegiatannya juga luas. Jadi yang saya highlight hari ini adalah bagian promosi untuk kegiatan atau event kita pada tahun ini. Jadi nantinya kita akan melakukan promosi di berbagai platform seperti platform media sosial seperti Instagram, website, Facebook, dan lain-lain. Jadi nantinya kita kan ada kita kan ada pameran UMKM. Nantinya kita akan redesign dan juga melakukan editing untuk beberapa produk dari pelaku UMKM yang nantinya kita publish di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan juga website resmi kita. Oke, terakhir, maaf. Oke, yang terakhir, mengapa perlu melakukan promosi? Jadi, jika kita membuat suatu event atau mengadakan suatu kegiatan, di mana di dalam suatu kegiatan itu kita memerlukan audiens atau pengunjung, pastinya kita perlu menyebarluaskan informasi dari event atau kegiatan itu sendiri, agar banyak orang yang tahu. Kemudian promosi itu tadi
yang akan mempengaruhi seseorang untuk berkunjung di event kita. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sebentar, ini kayak mana Mbak aja? Alivia. Oke, terima kasih Mbak Alivia, pendamping kampung ya. Menarik. Oke, kita lanjut dulu ke Mbak Tusmiani. Sudah siapkah? Oke Bu, mohon maaf ini saya belum bisa off cam karena jaringannya agak putus-putus. Suaranya Mbak Tusmiani bisakah lagi dikencengin? Cek cek cek, sudah masuk Bu suaranya? Masuk tapi masih kecil. Teman-teman yang lain bagaimana? Bisakah mendengarnya? Bisa, Bu, tapi agak nggak terlalu ini jelas. Oke. Sebentar saya coba masuk pakai HP dulu Bu. Oke, selamat malam. Oke, silakan. Oke, sebentar. Bu, mohon maaf saya tidak bisa on cam ya, ini jaringannya agak putus-putus. Oke. Apakah sudah terlihat Bu? Belum ya? Oke, sudah. Bisa lanjut. Oke, sebentar. Oke, sebelumnya selamat malam buat Pak Hari dan Bu Adriani dan juga teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tusmiani. Nah, mohon maaf untuk sebenarnya ini presentasi yang kemarin cuman karena waktunya tidak cukup jadi saya baru presentasi kali ini. Nah, untuk kali ini saya akan mempresentasikan tentang Hotel Transformer Center. Nah, sebenarnya untuk Hotel Transformer Center sendiri, saya ini bekerja bukan di bagian marketingnya, nah, melainkan saya di bagian finance. Nah, tetapi kurang lebih saya mengetahui tentang kurang lebih tentang cara marketing yang ada di Hotel Transformer Center sendiri. Nah, untuk yang pertama, di Hotel Transformer Center sendiri ini adalah salah satu hotel kids friendly yang ada di Kota Batu yang tentunya kami juga memiliki berbagai macam tipe room yang salah satunya ada deluxe room, ada triple balcony dan juga ada berbagai macam jenis-jenis tipe-tipe kamar yang lainnya. Nah, salah satunya kami juga ada salah satu yang keunikannya sendiri. Nah, biasanya kalau di hotel-hotel yang lainnya kan biasanya kayak mau satu keluarga misalnya berdelapan kayak gitu, nah atau bersembilan. Nah, biasanya kalau di hotel-hotel yang lainnya biasanya kan ada yang pisah kamar atau mungkin connecting room kayak gitu. Nah, kalau di Hotel Transformer Center sendiri kami menyediakan tipe room yang bisa satu room itu untuk 8 pax kayak gitu. Nah, jadi ada lantai bawah dan juga lantai atas, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah ini kami juga menyediakan program happiness breakfast yang dimana biasanya kalau untuk di hotel-hotel biasanya kalau tamu hotel atau pengunjung hotel yang breakfast biasanya langsung turun setelah selesai makan mungkin langsung ada yang check out atau mungkin ada yang langsung kembali ke kamarnya masing-masing. Nah, untuk di Hotel Transformer Center sendiri, nah karena kami kids friendly, biasanya untuk keluarga yang membawa anak kecil biasanya kami ajak untuk kumpul bersama ke depan kayak gitu, karena kita ada salah satu area yang lumayan luas juga. Nah, biasanya kami ajak untuk dance together, setelah itu ada juga biasanya kami ajak untuk kayak, say I love you ke mama dan juga papa. Nah, tujuannya supaya kami berharap biar anak-anak semuanya tuh bisa mau menyampaikan perasaan cinta dan kasihnya untuk, kedua orang tuanya ataupun untuk, keluarganya gitu. Nah, jadi selain, nginep, nah selain
staycation juga kami ada program yang dimana bisa membuat anak-anak tuh bisa lebih kayak mau mengungkapkan perasaan sayangnya untuk kedua orang tua, seperti itu. Nah, selanjutnya selain itu, nah, kami sendiri pun menyediakan, tempat breakfast-nya itu view-nya itu view pegunungan yang ada di Kota Batu, salah satunya Gunung Panderman. Nah, mungkin buat Bapak Ibu dan juga teman-teman yang mungkin daerah Malang atau sekitarnya, nah mungkin, bisa tahu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kami juga, di sisi lain juga menyediakan view-nya itu langsung view sungai, kayak gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, tadi yang sudah saya sempat sampaikan, nah untuk view pegunungannya Gunung Panderman, nah bisa dilihat juga dari balkonnya, itu mungkin biasa sambil ngopi, ngeteh, nah itu luas juga, seperti itu. Nah, setelah itu, nah yang saya tampilkan selanjutnya adalah tentang, online travel agent. Nah, kami juga bekerja sama dengan online travel agent seperti Traveloka, Agoda, Booking.com dan juga yang lainnya. Nah, tapi saya sendiri, menampilkan yang Traveloka. Nah, kenapa saya menampilkan ini? Nah, ini juga salah satu, trik marketing kami. Nah, karena apa? Nah, kalau misalnya biasanya kan kalau kita mau nginep gitu ya, kalau misalnya mungkin mau pergi ke Bali atau mungkin mau ke Jogja atau ke yang lainnya. Nah, biasanya kami kan kalau misalnya kita biasanya kalau misalnya mau, nginep di sebuah hotel kan biasanya kita nyari yang ratingnya bagus, setelah itu yang, review-reviewnya bagus juga. Nah, itu juga ini salah satu, trik marketing kami yang bisa membantu kami, meningkatkan pengunjung yang datang ke Transfer Center karena dengan melihat review-review yang ada di Google, seperti itu. Nah, selain, online travel agent kami juga, ada sosial media, ada TikTok, ada Instagram, kayak gitu. Nah, mungkin buat Bapak Ibu yang mungkin, ingin tahu tentang hotel Transfer Center, nah mungkin bisa dibuka juga untuk, eee, media sosial kami, seperti itu. Nah, di situ kami juga biasanya, keluarkan konten-konten tentang hotel, nah seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, nah selain kami biasanya kan kalau untuk di hotel, nah biasanya kami juga, adakan yang di mana setiap weekend kami juga menampilkan sebuah performance. Nah, jadi kayak show spektakuler, setelah itu kayak misalnya, biasanya karena kita kids friendly, ada juga yang, kayak tentang anak-anak gitu yang lucu-lucu tentang, chipmunk, habis itu ada tentang juga misalnya yang spektakuler yang lebih gede biasanya kami ada, fire-fire juga, atraksi, sulap-sulap, seperti itu. Nah, biasanya kami adakan setiap weekend dan itu kita adakan free untuk, pengunjung yang ada di hotel Transmart Center, seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih Bu Adriani dan juga Pak Hari dan juga teman-teman semuanya. Terima kasih. Oke, Mbak Tusmiani mempromosikan hotelnya yang di Batu. Iya. Teman-teman Bagus yang mau banget, Bu. staycation. Bagus banget buat Reni ya ininya apa slide-nya dari foto-fotonya lengkap banget jadi kita bisa membayangkan gitu ya. Wah, ini tamunya bisa dapat experience macam-macam Iya. gitu. Terima kasih, saya apresiasi. Ya, terima kasih Pak. Nah, mungkin Pak Hari dan juga yang lainnya kalau mungkin mau ke Batu ya, tempatnya deket banget dengan alun-alun Kota Batu, Pak. Siap. Deket dengan Baloga juga. Pokoknya kami Oke. ini lokasinya sangat strategis sekali, Pak. Itu Bu Adriani bisa di-endorse itu ya. Dia brand ambassador gitu. Kalau saya Siap, brand Pak. ambassador toko bangunan biasanya jual paku. Cocok buat staycation sepertinya ya. Mumpung malam minggu besok. Sama siapa Oke, Bu Adriani? iya sama teman-teman Pak. Oh, sama teman-teman. Oke. Mana-mana. Oke, terakhir kita kembali ke Mbak siapa yang tadi belum itu Mbak Christine. Mbak Christine sudah ada kah? Iya, Bu, tapi nggak Oke. bisa share PPT. Oke, silakan boleh Ada diceritain. kendala. Saat ini saya bekerja di sebuah pabrik garment. Kebetulan saya di bagian pengiriman sampel untuk mencari order. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa brand di luar negeri, seperti brand Jejil, Allen Fisher, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, DKNY, Talbot, dan masih banyak lagi. Karena kita perusahaan ekspor, jadi kita hanya boleh memasarkan di luar negeri saja. Seperti di gambar,
Pabrik gambar adalah salah satu dari brand Jejil yang sampelnya saya kirim di bulan lalu. Sekarang sudah mulai proses saving bak produksi yang sudah di ACC order dari buyer tersebut. Biasanya saya mengirim sampel di size S karena hampir semua yang trial sampel tersebut menggunakan size S. Jadi kita mencari order itu mengikuti musim di sana atau di negara tersebut. Karena ketika di sana atau di luar negeri sedang musim dingin atau winter, maka kita cari ordernya di style yang untuk musim panas. Karena proses untuk produksi dan pengiriman barang jadi membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan. Nah, target pasar kita adalah orang-orang luar negeri karena baju yang kita buat size-nya beda dengan orang Indonesia. Cukup itu dari saya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Christine tentang garment. Oke, sepertinya sudah habis Semua Pak ya. Hari. Oke, Sudah. terakhir tadi Mbak Christine, sebentar saya catat ini. Bentar, Christine siapa tadi namanya? Harum ya. Oke, terima kasih. Ini beberapa sudah saya catat semua ya dari pertemuan 4 kemarin, 4, 5, 6. Nanti kalau ada yang terlewat bisa di anu ya, Bu Adriani ya, kita saling melengkapi data. Semoga tidak ada yang terlewat. Terima kasih teman-teman, saya apresiasi untuk sharing knowledge-nya dan sharing experience. Dan kita lanjut materi. Nanti setelah materi ada break 15 menit seperti biasa. Kalau biasanya malah 20 menit ya, karena 20 menit itu dengan ada persiapan apa presentasi ya. Tapi kita nanti cukup 15 menit lah ya untuk break, kemudian ada materi kedua. Jadi hari ini ya sebenarnya kita nggak wajib untuk selalu selesai jam 9 ya. Jadi teman-teman untuk hari ini mengikuti saja nanti kira-kira apakah materinya sudah bisa dipahami dan ditangkap dengan baik. Jika belum, jangan ragu untuk bertanya teman-teman ya. Karena kita akan masuk pertemuan ke-6 ini hal yang lebih teknis ya. Nanti akan saya jelaskan mengenai marketing funnel ya, flowchart saya biasa bagaimana. Setelah teman-teman kemarin dan hari ini diskusi mengenai praktek-praktek marketing di lingkup kerja masing-masing. Begitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya digital marketing itu banyak sisi bersinggungan dengan sisi akademis ya, dan juga sisi praktis. Di sebelah saya ini ada rak buku ya. Saya ambil beberapa buku. Saya mulai dari buku yang legendaris. Ini Advertising That Sells. Mungkin teman-teman ada yang sudah punya atau pernah baca atau pernah tahu. Nah, ini buku lama sekali. Tapi sampai sekarang masih jadi pegangan saya. Bahwa seringkali periklanan itu hanya dipahami untuk konten, untuk sisi kreatifnya. Bahwa penting juga melihat bahwa kita beriklan itu, apakah iklan itu mendatangkan transaksi. Kalau kita ngomong ilmu sales, ya, selling, ya, itu adalah tujuannya transaksi. Maka nanti ketika teman-teman beriklan, atau teman-teman sudah pernah beriklan, atau bahkan sekarang sedang beriklan, selalu pantau apakah tujuannya hanya sekedar ngiklan kemudian dilihat banyak orang atau teman-teman punya tujuan transaksi. Nanti itu diukur. Dan pastikan begini ya teman-teman ya. Apapun yang kita lakukan dalam bisnis itu selalu mencari pola teman-teman ya. Jadi kami di kelas marketing hari Selasa ya, Selasa siang, saya itu ada kelas investasi. Saya ngajar di kelas investasi ya, bicara soal obligasi, reksadana, saham, hingga cryptocurrency, karena saya juga pelaku jadi instrumen investasi, tapi sorenya saya ngajar marketing, dan di situ saya di kelas marketing ada 3-4 pertemuan itu seperti lab ya, kita meriset segala algoritma yang ada dalam platform TikTok, Shopee, Instagram, LinkedIn, Threads, sehingga Twitter. Nah, itu kita cek semua algoritmanya, kita bongkar, kemudian kita eksperimen. Nah, sehingga di tahapan beriklan pun teman-teman akan melihat atau mengkaji, menganalisa sampai di mana nih kontribusi iklan kita terhadap
transaksi. Nah, tapi goalnya marketing sebenarnya ini. Saya punya buku, ini Loyalty 3.0. Ini buku juga udah lama ini. Ya, buku lama nih ya. Ini saya waktu itu beli di Amazon. Ya, jadi impor. Mungkin saya nggak tahu kalau sekarang apakah ada di Indonesia, saya nggak tahu. Tapi ini cukup lama saya beli. Nunggunya juga lama ya, 3 mingguan. Dan tujuan marketing itu sebenarnya ini ya, loyalty, customer loyal. Bagaimana membuat customer lebih loyal. Jadi kalau teman-teman sudah bisa memahami pemikiran seperti ini dan mengkonstruksi pemikiran atau strategi untuk membuat orang lain loyal, ya, loyal itu ada beberapa indikator. Ini saya coba lebih pelan karena berhubungan dengan UAS nanti ya teman-teman. Jadi begini, di dalam marketing, teman-teman pertama yang perlu dipahami adalah bagaimana menemukan potensial customer. Itu pertama ya. Jadi marketing itu tidak hanya sekedar like-nya udah berapa banyak bro, ya. Atau yang follow kita berapa dari konten ini. Apakah sudah FYP di TikTok? Bukan itu sebenarnya. Itu hal-hal teknikal yang bukan esensinya, begitu loh. Saya susah membahasakan, cuman bukan itu yang terpenting sebenarnya. Karena begini teman-teman ya, marketing itu menarik perhatian, the game of attention. Namun kemudian tindakan marketing itu membuat bisnis kita survive dan bahkan bisa scale up. Jadi contoh, saya udah pernah cerita bahwa ada satu project bisnis saya yang sudah berusia belasan tahun, engagement-nya di Instagram, di TikTok parah, jelek. Tapi saya tidak terlalu peduli, teman-teman. Ya, saya memang nggak ngejar itu. Saya tidak mengejar engagement, tapi saya melihat pola. Saya tanya ke tim saya, apakah dari strategi yang kita lakukan, dari biaya yang kita keluarkan di iklan, itu sudah berkali-kali lipat menghasilkan dari apa yang sudah kita korbankan. Nah, misalkan teman-teman mengeluarkan biaya 20 juta per bulan untuk iklan di Google. Nah, kalau tim saya melaporkan, Pak, yang 20 juta per bulan itu, ya kalau kita setiap kali mengeluarkan uang 20 juta, itu sudah kembali sekitar 70-100 juta, Pak. Ya aman buat saya. Gitu. Jadi, tim saya mau jelek di engagement, reels-nya nggak ada yang lihat, bodoh amat. Karena memang tipikal project saya yang itu tidak membutuhkan traction seperti retail. Kalau retail eceran itu mungkin membutuhkan, tapi di beberapa project saya mungkin yang follow sedikit, tapi yang follow itu adalah customer potensial saya, yang engage, yang DM, itu adalah orang-orang yang benar-benar serius memberikan project yang menurut saya nominalnya lumayan untuk saya ya, mungkin buat orang lain biasa aja, cuman buat saya lumayan karena saya melihat dari profit margin. Nah, gitu cara melihatnya. Nah, misalkan, Pak ini tapi engagement jelek. Loh, itu mau cari bisnis, mau cari duit, apa cari jumlah like gitu. Atau cari komen gitu. Nah, beberapa hal komen itu penting untuk feedback. Itu ya, teman-teman ya. Sehingga saya lebih melihat pola atau pattern, dan saya mencari customer potensial atau potensial customer. Nah, potensial customer atau konsumen yang potensial itu ada beberapa ciri. Satu, dia butuh produk kita. Ya, dia menginginkan produk kita, dia butuh produk kita. Jadi ada desire, ada dorongan secara emosional, ada secara psychological. Oh, aku berminat. Ya, aku butuh gitu. Aku pengen punya. Itu ciri pertama. Ciri kedua, willingness to pay-nya ada. Kita kemarin di bisnis practice 3 lagi survei. Kita mau bikin event, kemudian saya tanya ke mahasiswa, kamu yakin mau datengin artis ini? Yakin Pak, lagi rame. Oke, disurvei deh. Setelah disurvei, Pak, memang banyak yang mau nonton, Pak, artis X. Gitu ya. Artis X ini memang lagi seru, Pak, lagi banyak yang mau nonton. Surveinya apa pertanyaannya? Iya, Pak, ini kita survei apakah artis ini, kamu kalau ada konser di ngundang artis ini, kamu mau nonton? Jawabannya banyak yang mau, Pak. Saya bilang, pertanyaan berikutnya adalah, apakah yang mau nonton itu mau bayar?
Karena kita ngomong bisnis, kita ngomong event, kita ngomong bisnis, ini bukan gratisan, tapi apakah dia mau beli tiket gitu. Kalau mau beli, mau bayar berapa untuk nonton artis ini gitu loh, market research-nya gitu. Maka surveinya belum valid kalau dia ngomong, apakah kamu mau nonton untuk artis ini? Mau, tapi gratis. Nah, sekarang kita bicara soal harga. Oke. Dalam marketing ada yang namanya satisfaction, pengorbanan. Kita bicara soal harga. Bagi konsumen, harga adalah suatu pengorbanan yang direlakan keluar untuk mendapatkan yang mereka inginkan. Jadi kalau teman-teman lagi naksir sepatu keren, mereknya Puma, kalau dari Malang Surabaya itu Puma Store itu ada di rest area ya, sekitar Pandaan situ lah, sebelum Pandaan. Nah, kemudian teman-teman melihat, waduh sepatunya keren, Puma harganya 1,4 gitu ya. Nah, 1,4 juta itu apakah kamu rela mengeluarkan uang 1,4 juta untuk mendapatkan yang kamu inginkan? Atau, aduh enggak deh, kalau 800 saya masih mau, tapi 1,4 mikir-mikir gitu. Ini contoh ya. Sehingga untuk konsumen, harga adalah nilai dari suatu pengorbanan yang Anda mau toleransikan gitu ya. Anda mau berkorban gitu ya, untuk mendapatkan yang Anda inginkan. Misalkan kalian membutuhkan bor tangan listrik, karena teman-teman pengen bikin dekorasi di rumah, daripada maku-maku, mending pakai bor tangan. Cek di S Hardware, harganya 850.000. Mau nggak beli? Atau teman-teman mau beli kalau harganya 300 ribuan beli di Shopee. Tapi ya jangan tanya mereknya, jangan tanya kualitasnya, berbeda. Nah ini contoh. Jadi, oh saya mau kalau harga 300. Artinya teman-teman punya toleransi, kerelaan berkorban, mengeluarkan sejumlah uang dari hasil jerih payah, dari hasil gaji, dari hasil bisnis, dengan apa yang Anda inginkan. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana harga dilihat dari sisi pebisnis? Dari sisi pebisnis, harga adalah sesuatu yang menyenangkan karena itu sesuatu yang Anda cari. Karena berhubungan dengan profit, keuntungan ya. Jadi pendapatan itu berhubungan dengan keuntungan. Nah, kalau bagi orang bank lain lagi gitu ya. Bagi orang bank ya. Kalau rekening Anda putarannya cepat, most likely Anda akan ditawari kredit modal kerja misalkan. Ya pinjaman lah ya. Jadi cash flow-nya yang dilihat. Nah, ini ilmu bisnis dasar gitu ya, teman-teman. Nah, saya tadi bilang, carilah potensial customer Anda siapa. Pertama, orang yang dia berminat, punya desire atau dorongan secara emosional, secara logical, secara psychological untuk menginginkan, mendapatkan apa yang Anda tawarkan, either itu barang atau service ya, barang atau jasa. Kemudian dia rela untuk membayar. Maka tadi pertanyaannya kalau misalkan ada sekumpulan orang yang rela menonton siapa ya artis ya, let's say Kunto Aji gitulah, contoh ya Kunto Aji atau ya siapalah artis Raisa atau apa namanya Tiara Andini misalkan gitu. Kadang orang saya suka, tapi saya tidak rela membayar gitu. Atau kalau saya rela membayar, saya mau tapi di bawah 50.000. Nah ini kan sekali lagi masalah pricing gitu ya. Sehingga kalau dia nggak mau merelakan sejumlah uang untuk mendapatkan yang dia inginkan, itu bukan potensial customer Anda. Maunya gratisan atau maunya murah banget, ini di bawah standar Anda. Ya, jadi kedua adalah rela atau mau untuk membayar. Itu disebut willingness to pay, to sacrifice juga. Lalu ciri yang ketiga, potensial customer adalah apakah dia menginginkan produk Anda itu sekarang atau bisa ditunda nanti-nanti. Kalau jawabannya sekarang atau dalam waktu dekat, dalam tempo yang singkat-singkatnya, berarti dia masuk ciri ketiga, potensial customer. Ya, kita kan ada, saya pengen sih sofa warna krem itu, keren, saya mau bayar, tapi gampang lah nanti aja lah kalau rumahnya baru, atau nantilah ada uang lebih, gampang lah itu urusan, nanti kalau ada uang lebih, saya jalan-jalan lagi lihat, ya saya beli, kalau enggak ya nggak apa-apa. Jadi
Jadi yang ketiga ada urgency, teman-teman. Aku pengen, misalkan apa ya, pengen akuarium gitu ya, pengen akuarium beserta isinya ikan laut, pengennya kalau bisa minggu depan udah beli gitu ya. Saya tahu ikan laut dan karangnya harganya mahal, tapi satu set itu bagus banget, saya pengen beli minggu depan gitu. Atau ya kapan-kapan bolehlah beli ya kalau ada rezeki ya. Jadi kalau nggak ada urgensinya itu bukan potensial customer. Ya, kita punya 3 ciri, 1, 2, 3. Nah sekarang contoh, saya suka mobil Porsche. Saya suka sekali ya melihatnya. Tapi saya belum punya daya beli. Saya belum rela mengeluarkan uang, eh, let's say 5M hanya untuk beli mobil, belum lagi pajaknya, ya. Nah, maka saya bukan potensial customer-nya Porsche, gitu. Karena saya tidak rela mengeluarkan uang hanya untuk membeli mobil dengan harga segitu. Begitu ya, teman-teman ya. Kemudian, kalaupun gini ya, teman-teman ya, tolong jangan salah dipahami, karena begini. eh, Saya itu dalam satu event pernah sekali bertemu dengan Pak Sandiaga Uno waktu kabinet kemarin ya. Kita satu event, kemudian beliau setelah event ngobrol sama saya dan teman-teman ya. Waktu itu kita penggiat ekonomi kreatif lah ya. Kami mendapat kehormatan untuk ngobrol dengan beliau langsung secara personal bersepuluh. Nah, beliau bilang, ada teman saya yang tanya, Pak Menteri kok suka pakai Innova, Pak gitu. Ada teman saya nyeletuk agak kurang ajar. Bapak kan punya aset 10 triliun. Gitu. Menteri terkaya ya, punya 10 triliun. Kenapa kemana-mana naik Innova, Pak? Apa nggak pingin ya minimal Velfire? Apa nggak pingin punya supercar? Nggak pingin punya Bentley gitu ya? Ya, Hotman Paris saja mobilnya keren-keren. Raffi Ahmad gila gitu ya. Padahal dibilang Sandiaga Uno ini jauh lebih kaya ya kalau kita lihat dari asetnya itu 10 triliun, teman-teman. Nah, apakah dia mampu membeli Lamborghini Aventador yang harga 12M? Sangat mampu, duitnya 10T, gitu. Walaupun sebagian besar berbentuk surat berharga atau saham. Sangat mampu. Apakah dia pengen? Enggak. Saya tanya, karena teman saya udah tanya letuk kayak gitu, saya tanya, kenapa Pak nggak pengen, Pak? Itu sebagai cowok loh, Pak, lihat sport car, lihat Bentley, ya, atau lihat Ferrari lah, 488 Pista, itu kepengen, Pak, seksi banget ya suaranya. Nggak ngerti ya, saya nggak tertarik, dan buat saya mobil itu yang penting fungsinya. Kalau Innova Hybrid ini sudah cukup menyenangkan buat saya, ngapain harus beli kayak gitu? Jawabannya simpel, ya. Nah, ngapain kita harus pakai Alphard? Saya malah suka pakai Innova, gitu. Ya, Innova itu bukan mobil yang sangat murah, cuman ya kelas menengah lah teman-teman ya. Kita kan bisa dapatkan dengan harga 300-400-an ya, tergantung serinya. Nah, artinya begini, walaupun beliau punya daya beli yang sangat bagus, sangat mampu, tapi tidak kepingin, teman-teman. Sehingga bukan potensial customer. Ya, sama aja kalau orang kepingin banget ditawarin Ferrari, harganya 8 miliar, tapi duitnya dia cuma 50 juta. Anda sampai ngotot berbusa mulutnya nggak akan beli dia. Apa Anda kepingin dia Shopee Pay Later, dia beli Ferrari? Kan nggak mungkin gitu ya. Nah, ya, jadi kita harus cukup cermat dalam hal itu ya. Kadang-kadang sales itu juga ngotot tapi nggak memperhatikan ya. Kalaupun orang itu mampu beli, kadang-kadang nggak punya alokasi. Ini kalau kita nggak selalu ngomong masalah barang-barang mewah ya. Contoh ya, orang ditawari pakai internet harganya 300.000 per bulan. Kalau dinilai dia pegawai dengan gaji UMR. Mampu nggak? Mampu. Butuh nggak? Butuh WiFi. Tapi itu dia itu nggak punya alokasi dana ke situ. Jadi Anda itu ngotot kayak gimana pun dia nggak mau gitu. Ya, dibujuk kayak Anda butuh WiFi, butuh. Ada WiFi di rumah enak nggak? Enak. Tapi saya nggak mengalokasikan, walaupun saya mampu, saya nggak mengalokasikan dana 300.000 untuk WiFi. Maunya RT RW net yang 100 ribuan. Mati loh gitu ya. Jadi itu teman-teman yang perlu kita cermati. Jadi ada 3 ciri tadi ya sudah ya. Yang terakhir adalah urgency. Lalu yang keempat, ada ciri keempat, potential customer adalah orang yang berpotensi kembali membeli setelah pembelian pertama. Artinya kalau dia kembali membeli, itu yang disebut dengan customer atau disebut dengan pelanggan. Ya, jadi in English, terminologi customer adalah
pelanggan, orang yang membeli lebih dari satu kali, bahkan berkali-kali. Orang yang sekali membeli disebut buyer atau consumer. So you have to notice the differences ya between consumer and customer. Jadi kalau di marketing kantor saya, anak-anak di kantor saya bilang customer, padahal dia belum membeli, saya marahin gitu. Karena kenapa? Ya harus ngerti ya, kamu pelaku marketing itu harus bisa membedakan consumer. Beda lagi kalau bilang market. Pak, kita mau market research atau consumer research. Kemudian dia bilang, oke, kita perlu survei ke para pelanggan kita, mengapa mereka terus membeli dari produk kita. Berarti kita perlu melakukan market research, Pak. Oh, salah. Itu customer research, riset pelanggan. Ya, kalau Anda ngomong market research, yang disurvei, yang diriset adalah orang di luar sana yang belum pernah membeli ke kita. Itu market research. Pertanyaannya berbeda. Kenapa Anda tidak pernah membeli produk kami? Apakah Anda mengenal produk kami? Apakah Anda tahu brand kami? Apakah Anda tahu cara membeli produk kami? Selanjutnya, kenapa Anda tidak pernah membeli kalau memang tahu? Nah, itu market research. Ketika sudah sering membeli, itu namanya customer research. Ya, begitu teman-teman. Tapi kalau secara global Anda bisa bilang consumer research ya, orang-orang yang sudah pernah membeli itu, dan baik yang sudah pernah membeli sekali atau yang membeli beberapa kali, itu lebih global, kita sebut consumer research. Dan biasanya saya juga ada competitor research ya, riset pesaing. Jadi kadang-kadang kita harus kepo teman-teman. Pesaing kita kok jago-jago, kan konsumennya banyak, membludak, ya. Sedangkan kita gini-gini aja. Ngelakuin apa sih mereka? Kita melakukan competitor research. Teman-teman, ini yang perlu dipahami. Jadi saya nanti tidak mau waktu ada, oh ya ini biasanya teman-teman LPMI ya dari Asia itu lakukan survei, mereka bagi link. Biasanya waktu UTS atau menjelang UTS ya. Saya itu terus terang tidak terlalu peduli terhadap hasilnya, tapi saya cukup miris ketika teman-teman banyak yang merasa kurang memahami materi, gitu. Nah, kalau kurang memahami materi, tanya teman-teman, gitu. Jadi tujuan kami para dosen itu pengen memahamkan materi, ya, bukan sekedar ngajar. Jadi untuk penilaian-penilaian yang lain, apakah dosen mau mau diberi saran? Nah, itu biasanya nilainya, kalau saya itu cukup bagus karena memang saya sering tanya. Kan saya dari awal udah ngomong, tolong dong kasih saya eh, pengalaman yang baru, knowledge yang baru atau saran, itu saya sering bilang ya. Jadi teman-teman, kalau penilaian yang cukup rendah adalah eh, saya kuliah tapi masih kurang memahami materi, itu saya agak miris karena kita berusaha menjelaskan dengan, menurut saya sudah cukup ini ya, berulang-ulang begitu ya. Tapi kalau menurut teman-teman saya ngomongnya kecepatan atau materinya kurang jelas, enggak apa-apa, kritik saya enggak apa-apa gitu ya, kasih saran, Pak tolong diulangi, itu lebih baik daripada nanti teman-teman merasa kuliah itu kurang bermanfaat karena materinya belum dipahami gitu ya. Itu ya titip pesan dari saya. Nah, itu 4 ciri dari potensial customer. Nah, saya punya 5 ciri. Ini terakhir. Jadi setelah tadi, potensial customer adalah punya dorongan keinginan secara psikologis. Yang kedua, mau dan rela membayar. Karena namanya bisnis cari duit. Ya, setelah rela membayar, teman-teman perlu melihat yang lain. Apa ya? Teman-teman masih konsen nggak? Yang ketiga tadi apa? Coba ketik di kolom chat. Jadi saya ngomong terus, teman-teman ternyata nggak paham. Rugi saya ngomong. Ayo, satu punya kemauan, punya keinginan. Kedua rela bayar. Ketiga apa ya tadi? Yuk, yang tahu ketik di kolom chat. Saya kasih poin. 3 dan 4 deh sekalian. Sebelum kita lanjut. Wah, keren. Mas Bayu Waji tercepat. Butuh secepatnya, betul. Urgensi, teman-teman. Semoga memahami ya, teman-teman, bahwa digital marketing bukan hanya sekedar
Bos, like-nya berapa? Bos, udah viral belum? Bos, influencer itu bagus enggak? Ya, bos, yang save berapa, yang share berapa? Enggak. Digital marketing is a marketing with the digitalization dengan teknologi. Maka sekarang ada AI marketing juga. Ya, sorry ya, saya agak ekstrim. Marketing dari zaman Firaun sampai zaman AI ya sama gitu prinsipnya. Ya, permainan psikologi. Nah, terima kasih ya teman-teman yang sudah menjawab. Ya, saya kasih poin. Saya catat. Eh, selanjutnya begini ya. Sebentar, saya sambil cek Simaka. Karena kadang-kadang harus saya cek Simakanya biar nanti cocok ya. Sambil saya masukkan nilai. Urgency ya ketiga. Kemudian keempat itu keinginan untuk membeli kembali. Jadi konsumen yang memang butuh, yang ingin engage. Saya kasih yang kelima, teman-teman bisa dicatat. Yang kelima adalah, sorry ya, ini teman-teman saya ingatkan karena ini nanti akan saya keluarkan di UAS. Ya, yang kelima adalah tipikal konsumen yang suka menceritakan keunggulan kita ke orang lain. Jadi orang yang punya dorongan mereferensikan itu potensial customer banget itu. Buat kami para marketer itu aset teman-teman. Jadi kalau kita sudah kenal satu konsumen, satu pelanggan yang wah, oh gini. Jadi dia, Pak, saya kemarin ceritakan saya bawa teman ke sini beli produknya Pak Hari. Wah, itu aset buat kita. Kita udah nggak pakai prinsip akuntansi lagi. Aset adalah kas, piutang dagang, harta lancar, harta tidak bergerak. Udah bodo amat ya. Menurut kami, referral, orang-orang yang mau mereferensikan ini menjadi aset. Nah, itu kita keep. Gitu ya. Jadi saya ulangi, yang kelima adalah konsumen yang rela, yang mau untuk menceritakan secara positif. Itu namanya PWOM, positive word of mouth. Jadi menceritakan secara positif tentang produk kita. Ya, kalau negatif gimana? Ya nggak masuk dong, ya. Ya gitu ya, teman-teman. Jadi perjalanan seorang marketing itu 5 tahapan itu, ya teman-teman semoga bisa dipahami. Dan kalau Anda sudah menemukan 5-limanya, maka tinggal membina hubungan secara bagus. Ya, potensial customer ada 5, digital marketing mempercepat kita untuk menemukan orang dengan 5 ciri itu. Saya ulangi ya, digital marketing adalah teknologi yang mempercepat kita untuk menemukan orang-orang dengan 5 ciri itu sebanyak mungkin. Ya, jadi kalau sebelum era digital, kita mungkin ketemu seminggu 5 yang punya 5 orang ciri itu ya, atau mungkin cuma 3 atau mungkin cuma 4 ya. Kita mungkin ketemu ada 10 orang. Dengan teknologi digital, harapannya kita bisa ketemu 100 orang yang begitu setiap minggu. Keren, bos bisnisnya ya. Kalau ketemu orang 5 ciri. Tapi pada prakteknya itu susah teman-teman menemukan 5 ciri itu ya. Artinya gini, kalau kami anggap di kantor, orang sudah punya 3 ciri itu udah bagus. Orang punya 4 ciri udah bersyukur banget gitu. 5 itu bersyukur banget kalau kita ketemu 5, tapi nggak banyak biasanya. Jadi kalau udah ketemu 3 ciri, kita kumpulkan, kita ajak gathering, kita ajak makan. Kalau ulang tahun kita kasih parcel, kita ucapin gitu ya. Kita bantu kepentingnya apa? Pak Ari, kami kan di Bandung, Pak. Ini anak saya mau kuliah di Malang, Pak. Saya kan di Malang ya, teman-teman. Boleh, Pak, dibantu? Oh, siap, Pak. Kalau perlu anaknya kita antarkan ya masuk Universitas Brawijaya gitu ya, tanya ke BINUS. Servis kita sampai segitunya, teman-teman. Karena kalau udah ketemu potensial customer, bisnis kita akan baik-baik aja. Nah, kebanyakan orang males melayani sampai segitunya. Semoga dipahami ya 5 ciri dari potensial customer itu. Oke, nanti kita akan belajar marketing funnel dan nanti akan kita spill materi PPT yang sudah saya share. Mohon maaf ya teman-teman kalau memang nggak bisa di-download, nanti akan diperbaiki oleh Bu Adriani. Silakan kalau ada pertanyaan mengenai potensial customer, teman-teman. Silakan ya, supaya teman-teman paham, 100% paham. Supaya tidak muncul nanti di survei, waduh materi Pak Ari susah dipahami. Tolong kalau memang susah dipahami, tanya. Kami dengan senang hati melayani. Ya. Silakan kalau ada ditanyakan, ada yang masih bingung, ada yang mau diulang, boleh ya. Saya sambil ngecek si maka ulang. Saya pastikan teman-teman namanya sudah muncul di Simaka ya. Atau
Sebentar, si Maka ini update nggak ya? Karena gini, saya sudah punya data nama-nama teman-teman, karena nanti ketika penilaian saya pengen nilainya lebih cepat gitu ya. Memahami ya teman-teman ya? Kalau paham, kasih komen di ini supaya saya bisa menilai ya. Teman-teman sudah paham belum? Kalau belum paham, saya ulang. Izin Pak Hari Karena mau nanti, tanya Pak. gimana Mas Banyu Aji? Ya, tadi kan kalau misal saya dengar cerita Pak Hari, misal ada apa potensial customer minimal 3 gitu Pak ya. Itu Ya, kan tadi 3 bisa ciri. mungkin ya 3 ciri itu bisa diajak gathering atau gimana gitu. Nah, cuman saya pernah kayak diundang gitu di salah satu hotel karena kebetulan kan misal di tempat saya butuh penginapan untuk tamu-tamu gitu misalnya dari luar kota gitu. Kita kan butuh spot untuk penginapan. Nah, cuman masalahnya kami itu udah lama nggak gunain hotel itu gitu loh Pak, nggak pesan di hotel itu kayak gitu. Yang buka Cuman itu. mereka itu mengundang banyak tamu-tamu termasuk dari Yang kami, upload. kemudian kayak Traveloka gitu juga. Nah, apakah langkah mereka itu sama kayak yang diceritain Pak Hari tadi atau enggak gimana Pak? Sorry, saya kurang jelasnya. Ini kondisinya tadi adalah Mas sebagai apanya? Saya sebagai konsumennya Pak. Oh, konsumen. Oke. Betul betul. Cuman kan udah Heeh, lama itu kayak nggak pernah pakai gitu kan, apa nggak pernah booking di hotel itu buat tamu-tamu gitu. Cuman mereka itu heeh. kayak ngirim undangan buat misal kayak gala dinner, makan malam gitu. Terus kemudian kayak ngenalin produk-produk baru. Apakah ini juga termasuk salah satu strategi mereka kayak gitu? Oke. Mas, saya jawab. Sorry tadi Mas suaranya Mas agak putus-putus selalu hilang, muncul lagi hilang gitu ya. Tapi semoga saya bisa menangkap dengan baik. Begini, di marketing itu ada yang namanya retargeting ya. Jadi retargeting adalah menargetkan ulang orang-orang yang pernah punya minat, sekedar punya minat aja, atau bahkan pernah beli gitu ya. Jadi orang-orang dengan karakteristik tertentu seperti yang tadi saya sebutkan. Misalkan saya beli handphone merek tertentu, terus saya beralih ke merek lain. Udah lama sekali ya, ada 8 tahun saya nggak beli merek yang itu. Tiba-tiba saya dapat undangan. Ayo dong datang, ada catering nih, nanti ada merchandise yang menarik nih. Terima kasih sudah jadi pelanggan kami. Saya ingat kapan ya jadi pelanggan. Wah, dulu banget ini. Mungkin 8-9 tahun yang lalu saya pernah beli. Terus HP-nya saya nggak pernah pakai lagi gitu ya. Karena satu dan dua hal. Tapi mereka tetap menganggap bahwa saya itu lead, LEAD ya, prospek yang dulu pernah membeli atau dulu paling tidak pernah nanya. Nah, beberapa perusahaan itu memiliki beberapa tier ya. Consumer itu ada beberapa tier ya. Tier 1 mungkin yang dari 3-4 ciri atau bahkan 5 ciri masuk potential customer. Tier kedua adalah orang-orang yang sering membeli, tapi cuma mungkin 2 atau 3 ciri gitu ya di potential customer. Nah, terus ketiga adalah pernah beli sekali. Tier keempat pernah nanya. Nah, ini biasanya di customer relationship management yang pernah nanya pun itu sudah masuk kotak, masuk klasterisasi. Gitu. Ya, jadi ini jadi korban, bukan korban ya, jadi target atau jadi sasaran retargeting, menargetkan ulang. Nanti ada di materi berikutnya ketika saya jelaskan tentang technical digital marketing ya, teknik digital marketing melalui marketing funnel. Jadi Mas Bayu Haji ternyata sudah dikategorikan sebagai pembeli walaupun tidak perlu melalui 5 ciri. Tapi ketika mereka mengetahui bahwa misalkan ada di luar Mas Bayu Haji, misalkan Mas Eka, Gus Nadi gitu ya. Wah, ini sudah beli, sering, rekomen, kasih review bagus di Google, di Traveloka, dan juga memberikan testimoni puas. Wah, luar biasa ini pelanggan. Apalagi dia selalu kalau borong kamar tuh nggak pernah cuma satu. Dia bawa keluarganya, dia bawa teman-temannya. Wah, ini pelanggan top ini. Wah, akan lebih diperhatikan itu.
dikasih merchandise, ditelepon ulang tahun dan lain-lain. Begitu. Tapi saya juga menghargai Mas Bayu Haji. Kalau misalkan Mas Bayu Haji sekali membeli terus kemudian 4 tahun lalu sejak 4 tahun lalu nggak pernah beli, itu saya kan juga akan ngomong ke tim saya, telepon dong, barangkali mau ke sini lagi, udah lama loh dia nggak ke sini, kayak gitu loh Mas Bayu Haji ya. Ada tier tertentu. Dan itu memang PR marketing. Kalau Anda nggak mau ngerjain PR ya, siap-siap Anda boncos terus di marketing. Karena selalu mencari, gini, di marketing itu yang mahal adalah selalu berusaha mengakuisisi pelanggan baru. Mengakuisisi pembeli baru. Dari setiap bulan cari pembeli baru, setiap bulan cari pembeli baru, hancur bos, gitu, biaya boros gitu. Dan di marketing itu teknik untuk memboroskan anggaran. Maka instead of mencari pembeli baru terus, kita berusaha untuk membuat yang lama kembali terus. Yang kecewa dikurangi kecewanya, gitu. Gitu Mas Bayu Haji ya penjelasan dari saya. Baik, terima kasih Pak Ari. Terima kasih. Oke, teman-teman, ini sudah 19.49. Nggak kerasa sudah berjam 8. Kita break dulu 15 menit ya. Bu Adriani masih bersama kita. Kita break dulu 15 menit. Sekarang 19.50 lah ya. Kita akan kembali lagi jam 20.05. Supaya refresh teman-teman ya. Kalau tadi udah dengerin presentasi, kemudian dengerin saya cukup panjang, capek kan dengerin terus ya. Bikin kopi dulu lah ya. Gitu Bu Adriani. Kita kembali 20.05 buat Rian. Oke Pak Hari, terima kasih. Ya, Kita break dulu. terima kasih. Oke, teman-teman. Yuk, kita balik lagi ya, teman-teman yang ada snack, ya bikin minum. Kita kembali lagi, kita teruskan pertemuan hari ini. Dan nanti silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi, kembali lagi saya akan membahas materi, membahas konsep, ya. Dan ini sebagai pengantar, nanti kalau teman-teman sudah masuk di perkuliahan yang sifatnya lebih teknis, yaitu adalah ada data analytics, ada digital advertisement, ada apa lagi ya kalau digital marketing itu ya? Content creation saya pikir ada juga, saya lupa itu agak-agak lupa content production. Social media specialist ya itu ada ya. Oke, teman-teman, saya ingin menunjukkan salah satu alur kerja saya kalau di project ya. Sebentar, saya buka filenya, agak lupa nama filenya apa. Oh, ini sudah ketemu. Semoga sudah terlihat. Saya lagi membuka satu flowchart mengenai marketing funnel draft. Ya, ini satu konsep yang biasa saya ajukan ke klien. Dan sebenarnya banyak yang lebih rinci ya. Ini saya kasih yang basic aja. Jadi begini teman-teman, cara berpikirnya ya dalam digital marketing. Yang biru itu identifikasi calon buyer potensial ya. Jadi kita sudah ngomong mengenai potential customer ya. Sebelum menjadi potential customer tentu kita akan melihat potential consumer or potential buyer ya, pembeli ya, kan harus beli dulu. Nah, kita melakukan analisa, melakukan cek kiri kanan ya, melakukan survei, melakukan ya adalah obrolan-obrolan dengan beberapa orang yang menurut kami mewakili ya, representatif ya. Nah, kita petakan ada beberapa tipe customer ya. Ini kita ngomong segmentation, kita ngomong targeting gitu. Kemudian ini kan ini project untuk beriklan ya, teman-teman. Jadi saya dari pemetaan itu saya lanjutkan tahapan berikutnya. Ini kebetulan project ini untuk membuat iklan langsung ya. Jadi tidak menggunakan jalur social media content creation, bukan SEO ya. Jadi saya langsung petakan dari identifikasi saya dan tim analis saya terdiri atas beberapa klaster. Contohnya kita ketemu consumer potential customer kita adalah ibu-ibu muda usia
27 sampai 35 tahun yang tinggal di kota second tier ya seperti Malang, Kediri, ya, Banyuwangi. Kemudian yang punya hobi atau punya awareness terhadap kesehatan itu kita petakan itu. Nah, sesuai dengan karakteristik atau persona dari bisnis yang kita lagi tekuni. Dan dari situ kita buat iklan, ya kita buat ads ya untuk mempercepat menjangkau mereka, ya menjangkau potensial buyer kita. Nah, ini iklan di Google, ini iklan di Meta. Meta itu kan ada Facebook, ada Instagram, dan teman-temannya lah, ada WA dan segala macam. Tapi kan WA ini belum ada ads-nya juga kan. Jadi kita ngomong Meta itu ya most likely di Instagram dan Facebook aja. Pak, Facebook udah ditinggalkan. Iya, tapi masih besar pasarnya juga ya. Pengguna Facebook, terutama untuk usia-usia yang cukup senior ya, 45 tahun ke atas itu masih menggunakan Facebook. Nah, setelah kita beriklan, kita nilai gitu. Target melihat iklan yang biru. Nah, ini ketika target melihat iklan, bisa klik, artinya potensi itu tertarik, ada yang tidak tertarik. Nah, ketika tidak tertarik, kita berikan pancingan. Ya, ini yang kita sebut, coba sih kita prospek ulang. Ini belum retargeting, teman-teman ya. Jadi kita prospek orang-orang yang nggak tertarik. Karena biasanya kita sudah siapkan 2 macam iklan. Kalau yang ini nggak kena, mungkin dari segi psikologi kalau yang ini kena. Misalkan kita pasarkan, Anda mau hidup lebih sehat nggak gitu. Nanti badan Anda lebih bagus, Anda bisa meluangkan waktu lebih banyak untuk diri Anda bisa tetap fit dalam bekerja, tetap produktif. Mungkin nggak kena, tapi begitu, kalau Anda sehat, Anda bisa meluangkan lebih banyak waktu untuk keluarga. Nah, mungkin kena yang ini. Target melihat pengulangan iklan. Ini bisa murni pengulangan dengan iklan yang sebelumnya, tapi kita prospek ulang, atau iklannya berbeda. Nah, di konteks ini, di pekerjaan ini, saya tidak menggunakan iklan baru, jadi hanya sekedar pengulangan iklan. Nah, setelah dia melihat pengulangan iklan, nanti di prospek ulang, tertarik enggak? Kalau tertarik, dia klik. Jadi ya, kalau dia sekali melihat tertarik, dia klik. Kalau tetap tidak tertarik, kita sederhana keluar dari proses. Ya, sebenarnya dalam praktiknya teman-teman, satu target iklan walaupun tidak tertarik itu bisa kita prospek ulang sampai 3, 4 kali, 5 kali gitu. Ya, tapi ini kan supaya sederhana gambarnya ya. Jadi tidak tertarik kita keluar dari proses. Mungkin memang itu bukan potensial buyer. Kita ngotot, kita beriklan terus malah buang-buang duit. Kira-kira begitu, teman-teman. Nah, setelah target melihat iklan dan mungkin dia langsung tertarik, ya, ini masuk ke directory kita, dari data kita, untuk kita lakukan analisa hasil iklan. Oh, ternyata dia tertarik kalau begini. Oh, ternyata setelah kita melakukan iklan model kayak gini nih, interaksinya, kemudian klik to landing page atau website itu cukup baik. 30%, wah, 30% ketinggian sih. Mungkin 10% atau 5% udah cukup ya, 7%. Kita analisa. Nah, mulai tim analisa ya bekerja, atau kadang saya sendiri ya melakukan analisa. Begitu ya, teman-teman. Dari hasil analisa ini, nanti kita merumuskan konten iklan berikutnya yang lebih efektif. Kita optimasi konten iklan yang paling efektif. Jadi misalkan kita bikin 5 seri konten iklan ya, ada yang pakai Reels, ada yang pakai carousel, ada yang pakai single image, ya begitu kira-kira. Kita analisa mana yang works. Dan teman-teman, saya kasih tahu, setiap project itu kadang-kadang sangat-sangat berbeda, sehingga kita perlu analisa. Saya walaupun iklan udah lama, tapi ketika bikin project baru ya, masih sangat mungkin untuk boncos, masih sangat mungkin untuk hancur hasilnya. Satu-satunya cara kita harus eksperimen, teman-teman. Kita harus rela bereksperimen dulu, kita testing dulu. Strukturnya harus benar. Nah, ternyata sebagai contoh kita menemukan, oh ternyata Reels-nya nggak works. Ternyata orang lebih senang di konteks ini, marketing ini, lebih oke kalau pakai carousel. Nah, kita optimasi, kita tambahin budget, atau kita perlebar reach-nya, ya, jangkauannya, ya.
Kalau tadinya kita jangkau 10.000 orang, yuk kita jangkau 15.000 orang atau 20.000 orang ya. Saran saya nggak langsung kencet 100.000 orang, walaupun ada budgetnya. Kenapa? Algoritmnya bisa beda lagi nanti. Cara bermainnya udah beda lagi. Jadi saya bisa bertahap. Begitu teman-teman ya. Ini agak teknis tapi nggak apa-apa, di follow aja, diikuti aja. Kalau teman-teman sudah pernah beriklan mungkin sudah, oh iya maksudnya begini ya. Tapi kalau yang baru banget mungkin masih meraba-raba, tapi nggak apa-apa. Saya menceritakan alur berpikir saya dengan skema yang basic. Ya, ini ada yang advance teman-teman ya, ada yang lebih panjang lagi. Tapi saya ceritakan yang ada di sini. Nah, sehingga enaknya digital marketing ini adalah digital marketing itu respon apapun membunyikan atau menyediakan data. Respon bagus ada datanya, respon jelek ada datanya, respon setengah jelek, setengah bagus ada datanya. Sehingga kita bisa evaluasi. Best practice yang kita pakai 2 minggu lalu dan mencetak angka yang lumayan menguntungkan, kita praktekkan di project ini sama sekali gagal. Ya, misalkan ya, nggak ada gunanya, buang-buang duit aja. Oke, gimana yang lebih mending? Nah, ini akhirnya kita nilai, oh dari 5 seri iklan, 7 seri iklan, ternyata ada 1-2 yang agak mendingan nih. Ini perlu kita lanjutkan atau gimana? Nah, kira-kira begitu. Setelah kita tahu bahwa target melihat iklan, ada interaksi, ada kesenangan, ada motivasi untuk lebih mendekat. Nah, biasanya dari iklan itu kliknya masuk ke landing page atau bisa juga website. Bagi teman-teman yang belum mengenal apa itu landing page, sebenarnya landing page itu adalah satu bagian dari website. Bisa jadi begitu, bisa jadi terpisah. Jadi begini teman-teman, bahasa gampangnya ya, landing page adalah satu halaman di satu domain ya, kita punya hosting, punya domain ya, di satu halaman di internet ya, biasanya kita nanti tautkan di Google Search Engine ya, jadi mirip website lah, cuman ini satu halaman ya, tapi kadang ada yang 2 halaman 3 halaman gitu ya, tapi landing page itu satu halaman yang diset dengan pola pikir marketing ya. Saya ulangi ya, landing page adalah satu halaman yang diset atau diatur dengan struktur cara berpikir marketing. Maksudnya apa? Ketika orang mengunjungi landing page, itu berbeda dengan mengunjungi website biasa. Karena contoh, PT Eka Putra Wistama, gitu ya. Ketika kita kunjungi websitenya ekaputra.com, di situ ada profil perusahaan, di situ ada foto direksinya, di situ ada foto-foto kegiatan perusahaan, di situ ada komentar pelanggan, di situ ada kegiatan direkturnya lagi nanam pohon hutan bakau, ya. Di situ ada penghargaan perusahaan. Di klik lain, halaman lain ada visi misi perusahaan. Di klik lain ada galeri perusahaan. Di klik lain ada alamat kantor dan foto kantornya. Nah, menunjukkan eksistensi dia di dunia digital. Tapi kalau landing page, orang mengunjungi landing page, ya, landing ini kan mendarat gitu ya. Orang mengunjungi halaman penjualan atau landing page atau sales page ya, itu langsung digiring untuk transaksi. Jadi dari awal, khusus bahasa Inggris online, memahami dengan metode tercepat yang ada di muka bumi. Wah, kita penasaran dong. Digiring ke bawah, testimoni pelanggan yang sudah khusus bahasa Inggris di tempat kami. Hanya butuh waktu 3 minggu langsung cas cus. Ya, gitu misalkan ya. Penasaran. Harga saat ini 500.000, tapi kalau Anda scroll ke bawah, harganya tinggal 20%. Wah, khusus pembelian hari ini. Di scroll ke bawah, yuk beli sekarang, tombol WA kami di bawah, tombol checkout kami di bawah, segera transaksi dengan kami sekarang sebelum kuota habis. Jadi landing page itu adalah jebakan teman-teman untuk membuat orang, ayo dong segera transaksi. Maka di sana tidak ada visi misi perusahaan, galeri direkturnya ngapain, direktur yang dapat penghargaan, gitu. Ya, tidak perlu lagi kayak perusahaan kami bergerak di bidang agroindustri, enggak, panjangan, gitu. Langsung ini tawaran kami,
Kenapa kamu harus beli sekarang? Kenapa kamu orang yang beruntung kalau menjadi pelanggan kami? Ini testimoninya untuk meyakinkan, dan cara belinya dengan cara tercepat ini, klik sekarang juga. Jadi mengurangi batasan orang untuk tidak jadi membeli. Yuk, klik sekarang juga, gitu ya. Nah, ini programnya ya tentu saya harus membuat landing page dulu, halaman penawaran di website ya. Ketika diklik, oke. Teman-teman, kesalahan pada digital marketer pada umumnya adalah iklan berharap langsung ada pembelian. Iklan sosial media maupun iklan search engine, Google ya, kita bilangnya search engine atau mesin pencari, atau iklan di Instagram, iklan di TikTok, iklan di Facebook, iklan di LinkedIn, iklan di Twitter, iklan di Threads. Iklan itu pintu masuk, teman-teman ya. Jadi jangan terlalu berharap iklan langsung beli. Ya mungkin ada, dan mungkin beberapa ada gitu. Cuman kalau Anda pemikirannya seperti itu, iklannya nggak akan terlalu efektif, teman-teman. Gitu. Jadi iklan adalah pintu masuk. Jadi kayak orang ini ya, kita punya tamu lah gitu. Punya tamu baru kenal. Nah, pintu rumah kita, ruang tamu itu ada pintu masuk. Kita persilakan duduk, kita jelaskan diri kita siapa, sudah berapa lama tinggal di rumah ini, kira-kira begitu. Jadi sama kayak toko harmonikadornya, pintu harmonika itu pintu masuknya, pintu kaca, kemudian kita ajak keliling ke toko, menemani dia untuk belanja. Jadi iklan sosial media itu pintu masuk untuk menuju penawaran yang sesungguhnya. Maka pertanyaannya, apakah landing page, apakah website itu wajib punya? Sudah saya jawab di pertemuan pertama waktu itu. Teman-teman semoga ingat ya. Kalau dibilang wajib, definisinya wajib itu adalah harus, saya bilang tidak harus dan tidak wajib. Tapi saya menyarankan punya. Kenapa? Menunjukkan satu, Anda berbisnis dengan serius. Yang pertama. Ya, yang kedua, orang itu mencari tahu soal Anda secara detail itu lewat website dan juga landing page. Pak, kan juga ada yang nguliknya di Instagram. Bisa. Ya, boleh juga, nggak ada masalah. Jadi, Pak, baju lucu itu dia cuma pengen tahu katalog kita di Instagram, beli. Loh, ya bisa jadi, sangat mungkin jadi. Tapi di beberapa kasus, teman-teman, contoh, instalasi AC dan pemasangan CCTV. Ya, orang akan lihat profil perusahaan Anda gimana, ini perusahaannya serius apa enggak, harganya berapa, ya, pelayanannya berapa lama, dan lain-lain. Itu lewat landing page. Gitu. Jadi saya menyarankan. Untuk hal tertentu, Pak, kalau kita biasanya lihat Instagram kita, lihat iklan, ngeklik katalog kita, kemudian check out-nya di Shopee, gimana? Apakah masih harus perlu website? Kan saya bilang tidak wajib, tapi kalau Anda mengamati pola, ingat ya, marketing tugasnya Anda mencari pola. Ketika Anda memiliki pola bahwa orang dari Instagram Anda langsung check out di Shopee, klik bio link Anda atau link tree Anda di bio, diklik masuk ke Shopee, dan itu terjadi transaksi berkali-kali, ya sudah lakukan itu. Dan Anda nggak harus punya website. Tapi kalau punya website akan membantu lebih meyakinkan, itu intinya ya. Gitu ya. Kenapa? Loh kan kalau jual baju kan cukup gitu. Gini, teman-teman. Saya itu lagi melayani ada satu perusahaan dia produksi sapu. Ya, dia jual di sosmed, dia jual di Shopee, aku, teman-teman. Tapi begitu kita bikinkan website, pembelinya bukan lagi beli sapu 5, 1, 2 gitu. Pembelinya beli sapunya langsung grosir. Ya, langsung kontaineran, teman-teman. Yang beli orang Medan, ya, dia distributor di Medan, distributor di Manado, di Sulawesi, ya, distributor di Balikpapan, di Kalimantan. Jadi ketika kita punya website, pembeli kita tuh jadi ngeri-ngeri, jadi lebih serius. Karena, oh ini punya website, ada katalognya, ada profilnya, ya. Nah, jadi kalau itu nggak cuma perlu landing page, tapi perlu website. Jadi orang lebih yakin, oke, kayaknya ini partner saya untuk berbisnis 2025. Nah, kita mau beli satu kontainer. Nah, gitu. Ya, itu teman-teman ya. Nah, ketika tidak tertarik, sudah lihat iklan, kemudian masuk ke landing page, kemudian tidak tertarik, itu akan ada jejak digitalnya.
Ini yang saya tadi bilang ke Mas Bayu Haji, ini yang jadi korban, sorry korban lagi, jadi target kita untuk retargeting. Karena kenapa? Sudah lihat iklan, dia sudah klik, artinya sudah ada mindset tertarik nih, atau kepo nih, consider dia tertarik. Udah baca-baca website. Setelah baca-baca website atau landing page, kayaknya enggak deh, dia keluar. Nah, jejak digital dia masuk website atau landing page itu sudah terekam, terrecord. Itu pakai pixel namanya ya. Sudah terrecord. Saya bisa scraping data, saya ambil data. Data yang saya maksud bukan data kayak nama ibu kandung ya, alamat, nomor telepon bukan. Itu buat daftar pinjol kalau itu ya. Tapi data yang saya maksud adalah dia langsung terrecord IP address-nya. Tapi itu teknis lah ya, mungkin next time makanya saya cerita ya. Tapi intinya saya bisa menargetkan ulang untuk yang sudah pernah masuk ke website saya. Jadi secara sistem ya, ini gampang aja ya saya ceritakan gini aja. Secara sistem kita bisa minta ke Google Ads, ini kan sudah tak daftarkan ya, sudah tak pasangin apa ya, parameter gitu bahasanya lah. Agak susah menjelaskannya kalau memang kita belum mulai dari pembahasan teknis di semester berikutnya. Tapi saya udah pasangin parameter, istilahnya saya udah pasangi eh, tracker gitu ya. Nanti siapapun yang sudah pernah mengunjungi website saya mau targetkan ulang untuk melihat iklan saya berikutnya. Barangkali iklan saya berikutnya lebih menarik buat dia. Jadi tadinya dia sekedar tertarik tapi nggak jadi beli. Kenapa saya bilang tertarik? Lihat iklan, diklik. Masuk landing page, dia baca-baca, keluar. Paling tidak dia sudah tertarik. Nah, saya bilang ke Google, tolong ditargetkan orang-orang yang macam ini. Barangkali penawaran kita salah, kita tawari dengan skema yang baru. Dengan diskon. Maka dari itu dia menjelaskan kenapa kalau teman-teman misalkan cari tiket Surabaya Bali, masuk Traveloka, keluar nggak jadi, tiketnya masih mahal, dikejar sama iklan terus. Tiket Surabaya Bali muncul, itu Surabaya Bali muncul, itu namanya retargeting. Anda dikejar terus karena dianggap Anda ini kan sudah punya minat, kok nggak jadi beli, ngapain bos gitu, dikejar terus Anda. Ini nah kalau Anda ini jadi korban orang-orang seperti saya dan seperti teman-teman saya yang suka menargetkan ulang. Ayo dong beli, masuk lihat-lihat toh. Murah ini bos gitu ya. Jadi tracking jadi digital. Nah, kemudian dari sini ini kita lihat ya. Optimasi konten iklan yang paling efektif, kemudian tracking. Nah, dari sini kita melihat langkah selanjutnya. Ini agak kedobel tulisannya sebenarnya, sama ya poinnya ya. Tracking pengunjung. Kalau dia lancar, melihat iklan, kunjungi website, melihat seluruh konten. Nah, ini Hamlet ini apa? Ini adalah klien saya dulu, gitu ya, teman-teman ya. Ini kode. Ya. Nah, target membutuhkan informasi detail tentang produknya. Nah, setelah membutuhkan informasi detail, indikatornya apa? Target atau calon pembeli kita mau isi formulir, isi form kontak. Yuk, isi form ini, nanti kita kasih penawaran brosur. Yuk, isi form ini untuk mendapatkan diskon kalau Anda beli sekarang. Bro, dia mau ngisi. Dia mau ngisi. Isi form. Makanya kadang-kadang kalau mengunjungi website, muncul pop-up ya. Ya, muncul pop-up di depan Anda bisa close, tapi Anda bisa isi juga. Isi nama, nomor HP Anda, kami akan menghubungi Anda untuk penawaran yang terbaik. Dari segi harga, dari segi produk. Nah, gitu ya, dari segi kualitas produk. Kita berikan produk terbaik. Dan dia mau ngisi, oh berarti niat ini. Gitu. Nah, niat belum tentu beli. Nah, target isi form ini untuk mendapatkan brosur eksklusif kita atau katalog eksklusif kita. Begitu teman-teman. Dan dari yang mengisi form ini kan terkumpul jadi data. Yang minggu kedua atau ketiga ya saya tunjukkan email saya udah ini sudah subscribe, ini sudah isi form, itu banyak banget ya listnya itu ya, satu hari bisa banyak, bisa belasan orang yang isi form di satu project saya. Itu menjadi aset teman-teman. Database calon pembeli template adalah produknya teman-teman. Saya nggak mau cerita produknya apa ya, mungkin anak teman-teman Surabaya ada yang tahu, yang ini di Surabaya. Jadi database teman-teman, jadi aset kita. Nanti karena kita email blast, kita enak nawarin ya, kita kirimin email gitu. Bahkan orang Indonesia nggak lihat email, betul. Tapi ini kita ngomong target
eh, perusahaan gitu ya. Jadi bisa cek mail. Dan dengan data email itu kita bisa kerja retargeting. Jadi gini, saya bisa ngomong ke Meta, saya bisa ngomong ke Facebook, ke Instagram secara mesin ya. Kita nggak telepon ngomong terus telepon maksud koprok, tolong dong, nggak gitu ya. Kita mesin, kita bilang kita punya 1000 database email orang-orang yang sudah pernah masuk website saya, sudah pernah baca, em, dan dia keluar lagi. Tapi saya udah punya emailnya, dia udah pernah ngisi form ini. Tolong dong email-email ini dilacak. Setelah kamu lacak, kamu kan tahu nih orang yang punya email ini akun Instagramnya apa, akun Facebooknya apa, ya. Nah, setelah itu tolong tampilkan iklan saya bagi para pemilik email ini. Nah, gitu retargeting. Jadi kalau saya bilang saya bisa tarik data, bukan berarti saya bisa tarik data eh, nama ibu kandung gitu, enggak gitu, atau alamat itu tidak boleh. Itu doxing namanya, enggak boleh. Tapi saya storekan 1000 alamat email ini ke platform, kemudian lacak akun Instagramnya apa, nanti ketika dibuka Instagram muncul iklan saya, kurang ajar ya. The reprospecting, retargeting. Nah ini ya, iklan retargeting. Nah, dari situ, karena orang Indonesia itu sukanya di WA gitu ya, dari prospek ini saya serahkan ke tim sales saya. Tolong dong di follow up, disapa, halo Bu Retno, terima kasih sudah ngisi form. Saya Siska dari timnya Pak Ari, adakah yang kami bisa bantu ya, atau yang informasi yang Ibu butuhkan gitu. Nah, begitu kira-kira nanti ada staff marketing in-house yang follow up. Nah, silakan teman-teman barangkali ada yang mau tanya, boleh. Dari contoh, ini contoh salah satu ya. Skemanya banyak sekali teman-teman, tapi salah satu mungkin yang basic, yang biasa digital marketer lakukan. Dan yang biasa saya lakukan sama eh, tim saya, gitu ya. Aman? Yakin? Oke, kalau yakin saya lanjutkan sedikit 15 menit ya sebelum kita akhiri. Seperti biasa saya targetkan selesai 24:05 dan kita punya waktu 5 menitan untuk foto-foto, setelah itu kita akan ketemu minggu depan. Sorry kalau saya kecepatan, maka kalau saya kecepatan dan membingungkan, saya ingatkan saya ya teman-teman ya, saya dosen ini punya tanggung jawab moral kalau banyak yang nggak mengerti kan bingung juga gitu ya. Menurut saya ini sederhana, menurut saya. Karena saya udah belasan tahun melakukan ini. Karena nanti ada yang tidak sederhana, teman-teman. Tapi mungkin di mata kuliah yang lanjutannya. Tapi barangkali yang pertama dengar ini, wah, kok bingung ya? Segera kasih tahu gitu ya. Karena menurut saya ini sederhana. Oke, saya lanjutkan dulu 15 menit tentang materi yang tadi saya share. Kemarin ya. Teman-teman bisa download lewat postingannya Bu Adriani. Saya mungkin ya 15 menit nggak terlalu lama, jadi saya nggak akan terlalu detail. Saya mau bahas challenges, ya, tantangan-tantangan, dan juga kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh para digital marketer. Semoga sudah terlihat dengan baik. Nah, ini sebentar, saya kok buka yang PDF ya. Nggak apa-apa, wis, ini aja ya. Jadi, di sini teman-teman melihat ada beberapa pola pikir marketer yang kalau kita sudah diskusi panjang lebar, teman-teman sudah tahu, teman-teman bisa memetakan pola pikir marketer itu memang ya unik dan memang berorientasi pada pasar. Pola pikir itu menentukan segalanya, apalagi jika Anda berada di bisnis penjualan yang penuh dengan kompetisi. Kompetisinya apa? Pada caper. Marketer itu caper, teman-teman. Cari perhatian. Ke siapa? Ke pasar. Ilmunya ilmu cari atensi. Gitu. Kalau Anda jago cari atensi, ya Anda good marketer. Pak, apakah cari atensi itu kayak para influencer? Nggak selalu, teman-teman. Ya, kalau Anda jagoan bikin jembatan, kontraktor bikin jembatan, Anda nggak usah cari atensi ke ibu-ibu yang sukanya beli makeup, ngapain. Gitu ya.
Kalau saya misalkan instalator AC untuk kantor, ya saya cari cari capernya, cari perhatiannya ke eh, divisi operasional kantor-kantor yang ada di Surabaya misalkan. Tidak perlu orang-orang yang suka traveling terus saya caperin, saya spesialis AC untuk kantor, ya ngapain? Bukan untuk semua orang. Jadi saya spesifik, saya sebut market saya ini. Nah, jangan takut progres terlalu lambat ya. Ini seringkali orang takut, kok saya belum viral ya, kok saya belum dapat pelanggan, udah biarin aja ya. Biaya karena salah melakukan sesuatu lebih kecil daripada biaya yang keluar karena tidak melakukan apapun. Artinya begini, kalau Anda mau mulai digital marketing terus takut, wah kalau bikin website bayar ya. Kalau iklan nanti bayar lagi. Nanti pakai terus bayar lagi. Nah, kalau Anda takut-takut seperti itu terus, ya nggak maju-maju. Ya gratisan juga boleh, cuman Anda lebih lama prosesnya. Ya, uang itu kan mempercepat sebenarnya proses. Tapi memang ada risiko kalau gagal ya udah gagal. Nah, menurut saya biaya karena salah melakukan sesuatu itu lebih kecil daripada Anda menghemat semuanya, ya. Tapi karena Anda menghemat, Anda nggak ngelakuin apapun. Nah, kemudian kita ngomong seller. Ini sebenarnya PPT atau slide untuk para seller ya, penjual, bukan hanya marketer tapi seller penjual. Seller yang sukses adalah yang produktif, bukan yang sekedar sibuk belajar dan strategi, belajar semua strategi tapi minim aksi. Jadi saran saya teman-teman ketika mengetahui sesuatu, eksekusi, tahu eksekusi, udah rutin gitu tiap hari ya, rajin, disiplin ya. Jadi itu yang produktif, yang suka bereksperimen. Oke, tapi ingat, seller, penjual, ini kamu penjual bukan jadi marketer, itu yang bagus adalah yang terlalu melatih kreativitas, empati ya. Oh, ini Bapak ini ulang tahun. Oh, Bapak ini mau ke Jogja. Oh, Bapak ini bikin postingan ini, yuk kita sapa yuk gitu ya. Komunikasi, kita telepon, kita ajak ngobrol, kita survei tipis-tipis. Pak, terima kasih loh Pak sudah membeli tempat kami 2 kali. Barangkali ada saran Pak buat kita Pak. Saya membutuhkan sarannya Pak Andoko. Gitu teman-teman. Jadi selling itu digital marketing pun bukan sekedar bikin IG udah viral, bikin iklan udah, Shopee-nya dilengkapi, bukan begitu. Kadang-kadang kita randomly telepon loh. Kita random nyapa orang ya. Dan nggak harus selalu ulang tahun ya, kadang-kadang kita sapa orang itu kayak terima kasih sudah pernah membeli di kami sangat menghargai pendapat Anda ya. Dan terima kasih juga kemarin kami ingat bulan Februari Bapak ke toko kami, ke store kami atau mengunjungi website kami. Loh, kok tahu dari mana? Ada Pak di formnya, Bapak pernah ngisi form. Nah, tapi saya nggak beli. Iya Pak, terima kasih sudah mengisi form. Kadang-kadang gitu teman-teman ya, kita melakukan itu dan sapaan-sapaan itu seringkali tidak terduga hasilnya. Artinya tidak terduga secara positif. Dari sapaan itu akhirnya dia memutuskan untuk, boleh deh Mas, coba produknya. Ya, komunikasi menjangkau banyak orang dengan cepat, itu juga penting. Nah, kesalahan pemula, jadi sudah saya bahas sebenarnya ini review aja ya. Jadi PPT ini kenapa saya bahas di akhir, karena review, jadi sudah saya jelaskan. Terlalu fokus ke jumlah konten, follower, bukan jumlah traffic, interaksi, dan motivasi beli. Jadi seringkali kalau Anda bikin sosial media, jumlah follower nggak penting. Tapi kunjungan orang yang masuk ke akun Anda itu berapa banyak, itu lebih penting. Karena orang untuk membeli diri Anda kadang-kadang tidak perlu follow. Dia ngunjungin, dia cocok beli. Kan nggak perlu follow. Jadi jangan terlalu pusing dengan follower, kalau saya ya. Langsung beriklan menghadap produk, ya ini yang saya bilang tadi ya, review. Ngiklan berharap, saya udah ngiklan 500.000. Ini harus kembali 1.500.000. Waduh, kalau kayak gitu siap-siap kecewa. Nah, mungkin bisa, kalau Anda pas gitu, Anda bisa. Cuman iklan ini adalah pintu masuk untuk ke rumah Anda. Dan rumah Anda salah satunya adalah website. Mungkin juga bisa Shopee. Mungkin Anda perlu diajak nge-zoom dulu gitu ya. Diajak apa namanya, nge-WA, masuk WA grup dulu dan seterusnya. Nah, dan lain-lainnya udah ya saya jelaskan ya, demotivasi ketika keuntungan lebih kecil, tidak membangun pengalaman pelanggan yang menyenangkan untuk pelanggan atau sebelum pelanggan adalah calon konsumen. Ya. Kemudian ini juga ya sering pengennya semua dikerjain sendiri ya. Ini kolaborasi aja lah. Outsource your weakness kalau katanya orang-orang marketing.
Jadi kalau Anda bingung ngerjain sendiri ya udah kerjasama, selesai ya. Jangan pusing, semua dikerjain sendiri malah nggak selesai semua. Dan fokus belajar teknis tapi melupakan faktor psikologi konsumen. Nah ini sudah saya ingatkan setiap pertemuan. Jangan cuma ngomongin teknis, jangkauan harus berapa, posting harus sehari berapa kali. Belajar psikologi bos marketing itu, gitu ya. Cara narik perhatian gimana, cara menggoda orang gimana, cara menjual harus ngomong apa, cara membuat orang kembali harus bagaimana, cara membuat orang mau merekomendasikan apa yang harus kita set, apa yang harus kita kondisikan. Bahkan ilmu marketing itu sebenarnya banyak miripnya dengan ilmu intelijen, teman-teman. Pengkondisian, cipta kondisi. Beneran, beneran. Ini bukan lebay, tapi beneran. Ya, ilmu intelijen itu ada satu poin nih, cipta kondisi. Kita setting pemikirannya seperti itu gitu ya. Tapi bukan hipnotis ya, beda. Nah, ini yang lain-lain sudah saya jelaskan. Nah, teman-teman nanti bisa lebih banyak membaca ini karena ini satu konten dari UAS kita ya. Terlalu sering membuat konten jualan namun tidak memberi alasan yang kuat kepada pembeli. Ya, kenapa harus beli di kamu? Itu loh penting, itu kamu harus jawab ya. Anda harus jawab ya. Kenapa kok belinya di Anda? Kok bukan kompetitor Anda? Kenapa belinya sekarang? Kenapa dia mau beli di harga ini? Semua dijawab dulu, baru Anda jualan. Iya, jangan, iya ya, kok sepi ya? Berarti genjot marketingnya, berarti genjot promosinya. Oh, sebentar dulu. Kadang Anda belum membeli alasan yang kuat, kenapa harus beli? Orang harus beli. Gitu ya. Dan tidak menjaga relasi setelah transaksi. Udah beli, sebelum beli Anda rayu-rayu. Ayo, kapan nih kita eh, Bapak beli nih gitu. Pak, kita ada penawaran khusus. Setelah beli dibiarkan. Wah, ini nggak cocok ya. Itu nggak cocok. Para pelatihan marketer nggak boleh seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Ya, jadi ini sebenarnya review dari 6 pertemuan terakhir kita. Sehingga teman-teman nanti ketika berbisnis. Gini teman-teman. Saya berusaha menganalogikan ya. Ketika kita bicara gini, hidup itu harus punya karya menurut saya. Itu penting ya. Hidup harus punya karya yang bisa dilihat banyak orang. Karya itu tidak harus yang wah banget, tapi kita perlu punya. Kalau kita bicara musisi, karyanya adalah lagu. Ya, kita bicara seniman, visual, karyanya adalah lukisan. Gitu ya. Kita bicara ilmuwan, karyanya adalah temuan. Ilmuwan saintis, ilmuwan yang sains gitu ya. Dia ribuan jam di lab dalam waktu sekian tahun ya, kemudian menemukan sesuatu. Contoh yang saya lihat di mana itu ya kemarin ya, UNER atau UGM ya, yang ada debu tanah kemudian disuntik plasma kemudian jadi nikel itu. Itu orang Indonesia yang menemukan, profesor yang menemukan. Itu karya, teman-teman. J.K. Rowling karyanya adalah buku ya, Harry Potter, kemudian difilmkan, itu karya. Pertanyaan saya, orang manajemen karyanya apa? Ini bisa dijawab teman-teman sendiri. Orang manajemen karyanya apa? Salah satu yang masih masuk akal, orang manajemen karyanya bikin perusahaan. Nggak peduli besar atau kecil, kecil pun nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Ya, kecil pun pegangnya cuma 2 atau cuma 1 nggak ada masalah, tapi Anda berani mencoba untuk bikin karya. Itu salah satu. Apakah cuma bikin perusahaan, Pak? Enggak. Orang manajemen karyanya bikin produk, juga bisa. Produk bisa barang, bisa jasa. Maka eh, langkah kita berbisnis itu adalah langkah untuk mewujudkan satu karya dari pemikiran kita, dari keilmuan kita, dari gelar yang akan teman-teman punya nantinya. Bikin prototipe, bikin penemuan, dipatenkan, atau dihak ciptakan. Ya. Nah, itu contoh ya, teman-teman ya. Nah, sehingga ini harus penting juga harus pelajari ya, menjaga relasi, bangun. Ini ya, tadi saya bilang bangun list prospek. Ingat, database konsumen adalah aset. Jadi kalau Anda berbisnis, punya kumpulan data konsumen itu aset yang mahal nilainya. Kenapa mahal? Dengan cara itu, teman-teman tidak perlu terus mencari konsumen baru, karena mencari konsumen baru itu mahal juga biaya secara finansialnya. Satu. Dan ketika Anda berbisnis,
pesaing Anda itu sangat ngincer database konsumen Anda. Berapapun akan dibayar. Apalagi kalau sudah brandnya Anda terkenal, punya ribuan konsumen. Wah, itu diincar, teman-teman. Contohnya, kita kasih real ya, paling gampang. Ketika Anda punya guest house, gini deh paling gampang ya, apa ya, kalau di Jawa Timur, trip to Bromo, gitu ya. Anda punya paket perjalanan Surabaya ke Bromo. Bikin Instagram. Biasanya langkah pertama yang dilakukan adalah orang-orang yang main sosmed. Dia paket perjalanan baru, belum punya nama, dia akan kepoin para kompetitornya. Siapa saja yang buka trip perjalanan Surabaya ke Bromo. Wisata. Paketnya berapa, tawarnya apa aja. Langkah kedua yang dilakukan, dia kunjungin kompetitornya, kemudian dia lihat followernya siapa aja. Kemudian dia follow semua followernya, dia like foto-foto followernya, kemudian ngasih komen, wah kak senang ya liburan, kak coba cek deh IG kita, kayak Keju Mozzarella itu loh, promonya begitu. Kenapa dia melakukan itu? Follower dari kompetitor dia adalah target. Kenapa? Kalau di kompetitor dia, kalau kompetitor kalau mau beli dari kompetitor, kita tawarin yang lebih murah, lebih oke. Gitu. Nah, Pak, follower kan belum tentu beli, betul. Tapi ini contoh kecil ya, ada kecenderungan. Orang mau follow, wah. Jadi paling gampang atau paling sederhana adalah menargetkan pembeli atau follower atau orang-orang yang atensi terhadap kompetitor kita. Gitu teman-teman ya. Nah, ini beberapa tahapan belajar, tes konten, tes platform. Nah, ini mungkin bisa pertemuan mendatang lah saya jelaskan ya. Kalau masih ada waktu. Tapi saya biasanya bikin rencana kerja seperti ini. Ini contoh ya. Minggu pertama bikin konsep, isi konten humor, belajar strategi ya. Minggu kedua launching giveaway, bikin konten tips. Ini kalau kita ngomong masalah social media, content creation. Nah, ini. Tapi saya sering melakukan hal-hal yang sifatnya offline kayak gini, menelpon prospek, belajar strategi baru, cari prospek baru, bikin konten hobi, live IG, ini winner, live IG itu pemenang giveaway yang saya ini launching di minggu kedua. Ini kalau saya ngatur tim itu sudah ada target-target yang harus dilakukan setiap minggu. Kalau kamu udah launching giveaway, minggu keempat ada pengumuman lewat live. Gitu. Memang harus rigid teman-teman. Ini pun belum seberapa teman-teman, saya punya yang lebih rigid, lebih memusingkan kalau saya jelaskan ya. Tapi ini contoh ya teman-teman ya. Ya ini skema-skema testing, metrik kinerja. Nah ini saya bikin slide ini sudah cukup jelas, jadi teman-teman nanti bisa belajar sendiri. Nanti kalau yang jelas bisa tanyakan minggu depan. Karena bahasa-bahasanya juga saya menggunakan bahasa yang casual, yang tidak terlalu terminologis, tidak terlalu teknikal, tidak terlalu apa ya memusingkan, gitu ya. Bahasa-bahasanya sederhana kok ya. Ini memang untuk awam. Nah, gitu ya kira-kira teman-teman bisa melihat bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kita digital marketing. Saya cukupkan sampai di sini ya, supaya nanti teman-teman juga tidak terlalu banyak informasi yang masuk kemudian dilupakan semua ya. Kira-kira ada informasi-informasi ini yang penting dilihat, nanti silakan di-download, dipelajari. Nah, minggu depan slide-nya tentang apa, nanti saya kabari lebih lanjut ya teman-teman. Saya pilihkan slide, dan seringkali terus terang slide yang Anda terima itu slide yang masih fresh from the oven. Jadi saya bikin Selasa pagi, siangnya saya kirimkan ke Bu Adriani, kemudian di-upload. Jadi kadang-kadang masih baru banget. Atau modifikasi dari slide yang lama dari tahun lalu. Oke, itu materi dari saya, Bu Adriani. Nah, kita sampai di penghujung acara. Teman-teman nanti kalau ada pertanyaan via Jabri juga boleh ya. Seperti biasa lah teman-teman, via IG juga boleh. Yang saya tahu beberapa teman-teman di sini, beberapa sudah ada chat saya, ada yang pengen buka bisnis, masih maju mundur, ada yang apa ya kemarin tanya soal, Pak, kalau saya karyawan pengen buka bisnis di bidang digital marketing agency, apa yang harus saya lakukan dulu. Nah, itu kemudian kita diskusi di sini. Saya lupa di kelas ini atau kelas 11 saya lupa. Pokoknya ada yang tanya kayak gitu. Jadi dia pengen buka influencer agency, sorry bukan digital marketing, influencer agency, terus
Dia butuh masukan apa yang harus dilakukan dulu Pak gitu. Terus tanya juga, satu lagi yang menarik adalah, Pak, ini kliennya Pak Hari kan ada yang beberapa perusahaan besar, itu cara dapatnya gimana gitu. Selain networking, karena saya paling lemah di networking. Ya boleh, teman-teman. Kalau DM cenderung saya cepat bales karena yang DM adalah tidak sebanyak yang di WA. Kalau WA udah pusing saya mau bales ya, banyak banget. Terima kasih, saya serahkan Bu Adriani sambil kita foto-foto seperti biasa. Ya, silakan Bu Adriani. Oke, terima kasih Pak Hari. Tadi saya sudah konfirmasi ke teman-teman di chat box-nya bahwa materinya ternyata sudah bisa di-download. Jadi Oh, di-download sip. Oke. materinya ya, teman-teman. Tadi sudah saya perbaiki. Oke. Sebelum kita akhiri, mungkin kita foto bersama. Teman-teman boleh open cam dulu. Saya akan screenshot. Ada 2 halaman seperti biasa. Sudah Yuk, open cam teman-teman sebentar aja yang memang bisa diusahakan ya. Kalau memang nggak bisa ya udah ya. Ya mungkin background-nya ada privacy tertentu. Oke, sudah. Kita mulai ya di slide yang pertama. 1, 2, 3, senyum. Oke, saya kopas dulu. Kemudian kita lanjut ke slide yang kedua. Slide yang kedua tetap smile. 1, 2, 3, senyum. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih Bu Adriani, teman-teman semua. Sehat selalu ya. Kita ketemu minggu depan. Semoga bermanfaat hari ini. Amin. Terima kasih Kasih, teman-teman. Pak. Amin. Terima Terima kasih, kasih. Pak. Terima kasih Sama-sama. Ibu, Terima kasih, Pak Pak Hari. Hari, Bu Terima kasih, Adriani. Pak. Terima kasih.